Remaja asal Lamongan tangannya putus dibacok gangster di Tuban. Pembangunan 5 titik trotoar di Bojonegoro ditargetkan selesai tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali Sketsa Bengawan edisi hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Seorang remaja perempuan asal Kabupaten Lamongan menjadi korban pembacokan hingga tangannya putus di Kabupaten Tuban. Pelaku pembacokan diduga gerombolan gangster. Saat ini korban menjalani operasi di salah satu rumah sakit di Surabaya. Seorang remaja perempuan berinisial S, warga Babat, Kabupaten Lamongan, menjadi korban pembacokan hingga tangannya putus. Kejadian tersebut terjadi di kawasan SPBU, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban pada Senin dini hari lalu. Peristiwa pembacokan tersebut viral di media sosial, sedangkan pelaku pembacokan diduga merupakan gerombolan gangster. Menurut Suwito, paman korban, diberitahu orang tua korban bahwa S keluar rumah menggunakan motor pada pukul 00.30 dini hari dan akan tidur di rumahnya. Namun karena tertidur pada pukul 05.00 pagi, ia ditelepon orang tua korban bahwa korban mengalami insiden pembacokan. Pasca kejadian, korban yang ditemukan warga tergeletak di tepi jalan langsung dilarikan ke rumah sakit Babat Lamongan. Kini korban dirujuk ke salah satu rumah sakit di Surabaya untuk menjalani operasi. Di setengah 1, telepon saya kalau korban keluar dari rumah. Ya. Habis itu saya nggak keluar, saya tidur. Jam 5 pagi ditelepon keluarga korban. Ponakan saya sudah di BP, posisi tangan sudah putus. Terus langkah yang dilakukan apa? Habis itu saya lapor ke Polsek, berhubung bawah umur, diarahkan ke Polres. Habis itu sudah seterusnya saya belum tahu. Terus kondisi hari ini sudah dioperasi di Surabaya. Oleh keluarga korban, kejadian ini selanjutnya dilaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tuban. Tim reskrim yang langsung meluncur ke lokasi dan memintai keterangan kepada sejumlah saksi-saksi. Berdasarkan petunjuk serta bukti-bukti yang ada, pihak kepolisian kini masih mengejar pelaku yang diduga merupakan gerombolan gangster. Menurut informasi yang di lapangan, mereka itu tiba-tiba ada laporan dari masyarakat bahwa korban itu ada di sebelah SPBU, ya, di sebelah SPBU. Namun tangannya itu agak jauh dari SPBU, sekitar kurang lebih ada 500 meter lebih yang arah ke desa ke utara itu di sana. Untuk pelakunya sekarang kan? Untuk pelaku masih dalam tahap penyelidikan. Ya, mungkin mohon doanya nanti apabila sudah kita temukan nanti kita sampaikan. Jadi infonya korbannya kok perempuan? Iya, memang korbannya perempuan, masih di bawah umur. Jadi untuk penanganan perkara ini ditangani PPA. Kejadian ini merupakan kedua kalinya dalam 2 pekan terakhir. Sebelumnya 3 remaja di bawah umur dikeroyok gerombolan orang tak dikenal di kawasan setempat. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu 3 remaja di bawah umur dikeroyok oleh orang tak dikenal saat hendak mengisi bensin di sebuah SPBU di Kabupaten Tuban. 2 berhasil melarikan diri, sementara 1 remaja lainnya mengalami sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Para pengeroyok ini juga membawa lari motor korban. Peristiwa pengeroyokan ini terjadi di depan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Desa Bunut, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban pada Sabtu 28 Oktober lalu. 3 orang remaja berboncengan sepeda motor panik dan langsung melarikan diri karena tiba-tiba dikepung dari 2 sisi oleh gerombolan orang tak dikenal. Aksi pengeroyokan ini viral di media sosial. Bahkan dalam unggahan video, gerombolan orang tak dikenal ini juga membawa berbagai senjata tajam.
Menurut korban yang berinisial R, 16 tahun, pengeroyokan tersebut terjadi saat dirinya pulang ngopi bersama dengan dua temannya dengan mengendarai sepeda motor. Sebelum pulang, ketiga korban yang berboncengan motor tersebut berencana mengisi bensin di SPBU Desa Bunut. Namun, tiba-tiba korban dikepung dari dua arah oleh gerombolan orang tak dikenal dengan membawa senjata tajam. Korban yang takut kemudian lari mengendarai motornya. Namun, ketiga korban terjatuh bersama motor yang mereka kendarai karena dihadang oleh gerombolan pelaku. Dua korban berhasil melarikan diri, sementara korban yang berinisial R ditangkap dan dianiaya oleh gerombolan ini hingga babak belur dan mengalami luka terbuka di sejumlah tubuhnya. Puas menganiaya korban R, para pelaku membawa kabur motor milik korban. Sementara R yang mengalami luka parah dilarikan ke puskesmas tempat untuk mendapatkan pertolongan medis. Awalnya saya habis isi bensin sama teman saya, terus ada segerombolan dari arah Tuban sama arah Babat. Terus saya lari, terus saya jatuh langsung dikeroyok pakai senjata tajam. Berapa kali di? 4 kali. Terus selanjutnya gimana? Selanjutnya habis dikeroyok itu motornya teman saya itu dibawa kabur. Dan sudah lapor polisi? Sudah. Terus hasilnya gimana? Hasilnya masih dicari. Kasus pengeroyokan ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Namun hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pencarian terhadap para pelaku. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Aksi penjambretan handphone milik anak-anak di pemukiman padat penduduk di Kabupaten Gresik terekam CCTV. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku mondar-mandir di sekitar lokasi. Setelah situasi sepi, pelaku langsung merampas HP milik korban dan kabur. Aksi penjambretan handphone milik anak-anak di pemukiman padat penduduk, tepatnya di Gang 10 Jalan Kartini, Kebomas, Kabupaten Gresik, terekam CCTV. Sebelum beraksi, pelaku terlihat mondar-mandir di sekitar lokasi kejadian. Melihat situasi sepi, pelaku langsung merampas handphone milik anak-anak yang sedang rebahan di pos RT yang ada di tepi jalan setempat. Korban sempat mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur. Siti Aminah, warga setempat, mengatakan kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 20:30 malam. Saat itu anaknya dan satu temannya yang masih duduk di bangku SD bermain HP sambil tiduran di pos RT setempat. Tiba-tiba ia mendengar keduanya berteriak maling, namun pelaku berhasil kabur membawa HP merek Realme milik korban. Bu, kalau yang kejadian tadi malam itu gimana? Itu korbannya apa? Anak saya sama temennya. Oh gitu, itu sedang apa? Main HP kan baru dipasang itu ya Pak. Jadi sebelumnya itu anak-anak itu juga mainnya di sini. Pada waktu dipasang itu malah sering main HP di sini. Ya itu kan aksesnya kan enak kalau bagi orang. Ada perempatan ya? Itu perempatan, jadi banyak pada waktu itu. Tapi pas kejadian itu cuma ada 2 anak aja yang main, anak saya sama temennya. Akibat penjambretan ini, korban menderita kerugian jutaan rupiah. Atas kejadian ini, warga berharap pelaku segera ditangkap. Muhammad Amin, JTV, Gresik. Pembangunan 5 titik trotoar di Bojonegoro ditargetkan selesai tahun ini. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Pembangunan trotoar dan drainase di 5 titik yang ada di kawasan kota Bojonegoro kini terus digenjot pengerjaannya. Proses pengerjaan saat ini sudah 90% dan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Bojonegoro terus melakukan pembangunan infrastruktur. Salah satunya dengan merevitalisasi 5 titik trotoar dan drainase di wilayah Kota Bojonegoro dengan konsep Smart City. Pembangunan ataupun revitalisasi trotoar ini guna mempercantik penataan kota di kawasan Kota Bojonegoro. Adapun 5 titik revitalisasi pembangunan trotoar dan drainase, yakni di titik Jalan Basuki Rahmat, trotoar Jalan Tengku Umar, Jalan Pahlawan, Hashim Asyari, dan trotoar di titik Jalan Dr. Cipto. Setahun ini, proyek pengerjaan trotoar masih dilakukan dan sudah mencapai 90%. Terlihat sejumlah pekerja masih melakukan pekerjaan berupa pemasangan granit, manhole, dan pemasangan granit bagi pejalan kaki berkebutuhan khusus. Kabid Prasarana dan Sarana Umum Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Iwan Maulana mengatakan, pembangunan drainase trotoar menggunakan anggaran pendapatan daerah Bojonegoro tahun 2023. Pagu anggaran yang dipasang yakni sebesar 30 miliar bersumber dari APBD tahun 2023. Namun pagu anggaran tersebut ditawar menjadi total 25 miliar rupiah. Iwan menambahkan, saat ini pembangunan drainase trotoar di 5 lokasi progresnya mencapai 90% dan ada yang sudah selesai. Ditargetkan seluruh pembangunan trotoar akan selesai akhir bulan November tahun ini. Pembangunan trotoar dan drainase adalah upaya untuk penanganan atau pengendalian banjir saat musim penghujan tiba. Selain itu juga bertujuan menata kawasan dan mempercantik Kota Bojonegoro. Untuk progres itu kita akhir November ini selesai semua, dan sampai saat ini progres sekitar 90% rata-rata, dan ada yang sudah selesai 97%, ya tinggal mungkin perbaikan sedikit-sedikit. Yang untuk pembangunan rata-rata 90%. Ada berapa titik Pak sejauh ini? Untuk pembangunan trotoar ini ada 5 titik di wilayah kota. Untuk pagu anggaran sendiri disediakan sekitar berapa Pak? Untuk pagu anggaran totalnya sekitar 25. Sekitar 25. Sekitar 5 titik. Iya, untuk 5 titik. Di tahun 2024 mendatang, direncanakan ada 5 titik trotoar lagi yang akan dilakukan pengerjaan. Di antaranya Jalan Letu Suwolo, Raja Kusi, Raja Wali, Pemuda, dan Mayangkoro. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, Pemkab Ngawi mengalokasikan anggaran 600 juta melalui bantuan keuangan untuk kelanjutan pembangunan jembatan Nambung. Diketahui pembangunan jembatan itu inisiasi dari pemerintah desa untuk mempermudah akses masyarakat sekitar. Setelah sempat terhenti, pembangunan jembatan Nambung yang ada di Desa Dampit, Kecamatan Beringin bakal dilanjutkan. Hal ini setelah Pemkab Ngawi mengalokasikan bantuan keuangan atau BK sebesar 600 juta rupiah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Ngawi, Kabul Tunggul Winarno menjelaskan kelanjutan pembangunan ini mengingat pentingnya jembatan itu sebagai akses masyarakat. Menurutnya pihak pemerintah desa telah mengajukan proses penyerapan anggaran yang diharapkan dapat segera diselesaikan, mengingat jembatan yang dibangun tersebut berada di area Waduk Pondok. Kelanjutan pembangunan terhadap jembatan tersebut juga mendasar hasil audit yang sebelumnya dilakukan Inspektorat bersama dengan DPUPR dan DPMD. Hasilnya pembangunan jembatan dapat dilanjutkan mengingat pentingnya akses masyarakat desa setempat. Ya, terima kasih. Yang jelas kemarin sudah dilakukan audit oleh Inspektorat dan rekan-rekan dari BU maupun dari kita. Yang jelas di posisi sekarang desa sudah mengajukan pengajuan untuk melanjutkan jembatan yang ada di Dampit. Sistemnya tetap bantuan keuangan Pak? Bantuan keuangan. Nilainya? Desa, sekitar 600 juta. Targetnya tahun ini tuntas berarti? Harapan kami tuntas. Tetapi kita juga melihat faktor cuaca juga, karena di posisi itu kan di daerah waduk, harapan kami bisa dilaksanakan secepatnya. Seperti diketahui dalam pembangunan jembatan Nambung di Desa Dampit dilakukan oleh pemerintah desa setempat dengan menggunakan dana dari bantuan keuangan. Pada tahun 2021, pembangunan sempat terhenti dan dilanjutkan tahun 2023 ini. Ita Wahyu, JTV, Ngawi.
Kita beralih ke berita lainnya pemirsa. Harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional Kabupaten Tuban terus mengalami kenaikan. Cabai rawit merah yang biasanya hanya berkisar di harga Rp25.000 kini telah menembus harga Rp70.000 per kilogramnya. Diduga banyaknya petani yang gagal panen menjadi pemicu utama kenaikan harga ini. Harga berbagai jenis cabai di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Tuban terus mengalami kenaikan. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Pramuka, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban, Jumat pagi. Kenaikan tertinggi dialami oleh komoditas cabai rawit merah, kini menembus harga Rp70.000 per kilogramnya. Padahal normalnya, cabai rawit merah hanya dijual di kisaran Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Sementara itu cabai keriting yang sebelumnya Rp30.000 kini telah menyentuh harga Rp55.000 per kilogram. Lalu cabai rawit hijau yang sebelumnya Rp25.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Menurut sejumlah pedagang, lonjakan harga cabai ini terjadi sejak sepekan terakhir. Diduga kenaikan signifikan ini terjadi akibat para petani gagal panen sehingga stok cabai di pasaran terbatas. Harga cabai sekarang berapa? 70 yang cabai rawit. Cabai rawit merah itu 70. Kalau yang keriting merah? 55. 55. Ini kok sampai naik segitu sejak kapan? Ya, sekitar 1 minggu. Oh, sudah 1 minggu ya. Kalau normalnya berapa Bu biasanya? Ya 30, ya 25. Selain cabai yang naik sekarang apa Bu? Jahe. Jahe. Itu dari berapa sampai berapa Bu? 35 sampai 40. Oh, sebelumnya 35, sekarang 40. Ya, biasanya 30. Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas jahe. Dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp40.000 per kilogram. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Mangsa ternak warga Damkar Tuban tangkap ular piton 3,5 meter. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara yang berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Seekor ular piton sepanjang 3,5 meter ditangkap petugas Damkar usai memangsa 1 ekor ayam milik warga di Kabupaten Tuban. Ular tersebut kemudian bersembunyi di bawah tumpukan jerami. Agar tak mengancam keselamatan anak-anak, ular yang ditangkap selanjutnya dibawa ke penangkaran sementara. Seekor ular piton sepanjang 3,5 meter ditangkap petugas Damkar usai memangsa 1 ekor ayam milik warga di Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Hewan melata yang bersembunyi di bawah tumpukan jerami ini sempat melakukan perlawanan saat ditarik keluar oleh petugas Damkar. Penangkapan ular piton berukuran besar ini bermula dari laporan warga setempat yang cukup resah. Lantaran ular ini sering keluar masuk pemukiman warga hingga memangsa ternak milik warga. Mendapati laporan, petugas Damkar Tuban langsung ke lokasi untuk melakukan penangkapan. Sesampainya di lokasi, petugas langsung menyisir tumpukan jerami yang menjadi tempat persembunyian ular piton tersebut. Meski ular sepanjang 3,5 meter ini sempat melakukan perlawanan, namun petugas yang sudah berpengalaman bisa menangkap dengan cukup mudah. Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban, Gunadi mengatakan, sebelum ditangkap ular piton tersebut memangsa 1 ekor ayam milik warga setempat. Keberadaan ular ini juga mengancam keselamatan anak-anak, sehingga petugas langsung mengevakuasi ke tempat penangkapan ular di kantor Satpol PP dan Damkar Tuban. Petugas kami yang di posko singgahan mendapatkan laporan bahwa ada ular sowo kembang yang itu berada di tumpukan jerami, ya ternyata itu sudah memakan ayam, sehingga sudah ada kerugian lah, meskipun
dalam tanda petik ya kecil, sehingga petugas kami mendatangi di Desa Sukorjo ya, Kecamatan Parengan, dan kemudian mengevakuasi ular sawo kembang itu dengan panjang sekitar 3,5 meter, dan alhamdulillah pelaksanaan evakuasi berjalan lancar dan aman. Dan sebagaimana yang selalu saya sampaikan, di musim kering ini, di musim kemarau ini ya, seluruh warga masyarakat untuk bisa waspada ya, meskipun bahwa ini tidak kalau saya katakan mungkin ada sebagian yang mengatakan tidak berbahaya, tapi ada juga yang mengatakan itu, sebagian mengatakan itu berbahaya. Apapun alasannya, kita tetap bahwa ular itu kan juga menakutkan bagi sebagian orang, oleh karena itu kita waspada. Atas kejadian ini, masyarakat dihimbau agar lebih untuk berhati-hati, khususnya yang memiliki tumpukan jerami di dekat pekarangan rumah. Meski tak berbahaya, ular pengerat ini sangat berbahaya bagi anak-anak. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, harga beras yang masih tinggi membuat sejumlah warga di Bojonegoro menyerbu pasar murah dalam waktu setengah jam. Dalam kegiatan yang digelar dalam rangka Semarak Hari Jadi Provinsi Jawa Timur di halaman Bakorwil Bojonegoro ini, stok beras yang dijual ludes dibeli warga. Harga beras yang masih tinggi membuat sejumlah warga di Bojonegoro menyerbu pasar murah di halaman Bakorwil Bojonegoro Jumat siang. Stan pasar murah yang menjual beras dalam Semarak Hari Jadi ke-78 Provinsi Jawa Timur ini langsung dipenuhi pembeli. Warga berbondong-bondong membeli beras dalam pasar murah ini lantaran harga beras di pasaran relatif masih cukup tinggi. Pujiati, salah satu warga, mengaku dirinya lebih memilih membeli beras di pasar murah acara Semarak Hari Jadi Provinsi Jawa Timur lantaran harganya sangat murah dibandingkan harga beras di pasaran. Setiap 5 kg harga beras di pasar murah dijual dengan harga Rp51.000 dibandingkan harga di pasaran yang masih relatif tinggi Rp60-Rp70.000 untuk 5 kg-nya. Selain membeli beras, dirinya juga membeli minyak goreng dan gula yang mana harganya juga sangat terjangkau dibandingkan di pasaran. Beli beras, minyak goreng dan gula, Mas. Oh, kenapa kok milih beli di sini bukan di pasar? Karena lebih miring ya, Mas, harganya lebih murah. Oh, lebih murah. Oh, untuk satu ini dihargai berapa, Bu? Satu berasnya tadi orang satu dijatah 2 sak, itu 102.000. Oh, sama beli apa lagi, Bu? Selain beras? Beli minyaknya 13.000. Dibandingkan gula juga 13. Dibandingkan di pasaran harganya gimana, Bu? Kalau di pasar lebih mahal. Lebih mahal. Sementara itu, Kepala Bakorwil Bojonegoro Agung Subagio menjelaskan rangkaian Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-78 di Bakorwil Bojonegoro mulai tanggal 3 dan 4 November 2023. Di tanggal 3 diawali rangkaian kegiatan Fashion Show Anak, Bazar UMKM dan Pasar Murah, serta parade musik anak SMA SMK sewilayah Bakorwil Bojonegoro. Agung menambahkan, di tanggal 4 November besok akan diselenggarakan acara puncak, yaitu Jalan Sehat, yang akan dilepas secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Bakorwil Bojonegoro. Sebagai rangkaian HUT atau Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang ke-78, sebetulnya puncaknya adalah 12 Oktober. Itu sudah dilaksanakan upacara di Gradi, kemudian dilanjutkan pesta rakyat dan rangkaian banyak acara baik sebelum maupun sesudah tanggal 12. Bakorwil Bojonegoro diutus Ibu Gubernur Jawa Timur Indar Parawansa untuk melaksanakan kegiatan pada tanggal 3 dan 4 November. 3 diawali dengan acara Fashion Show Anak, kemudian ada pasar UMKM, termasuk juga ada pasar pangan murah yang jual sembako dengan harga yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Kemudian nanti ada, sekarang juga sudah berlangsung adalah parade musik anak SMK SMA sewilayah kerja Bojonegoro, Bakorwil. Kemudian besok pagi tanggal 4 adalah puncaknya di Bojonegoro, yaitu Gerak Jalan Sehat. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, bagi Anda pecinta bakso, tidak ada salahnya mencoba kuliner yang satu ini, bakso degan.
Sesuai namanya, bakso ini disajikan langsung dengan batok kelapa, degan, dan kuahnya kuah air kelapa muda. Perpaduan rasa gurih dan manis ini menjadi sensasi tersendiri bagi penikmatnya. Berikut liputannya untuk Anda. Bagi Anda pecinta kuliner bakso, tak lengkap rasanya jika belum mencicipi salah satu kuliner unik dan anti mainstream di Kabupaten Bojonegoro. Namanya bakso degan atau kelapa muda. Warung yang menjualnya berada di Desa Klampok, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Sesuai namanya, bakso degan ini disajikan menggunakan kelapa muda utuh. Buah kelapa muda yang telah dibelah pada bagian atasnya, kemudian diberi pentol, kubis, dan mie, serta diberi kuah air kelapa muda. Perpaduan rasa gurih dan manis tercampur menjadi satu di batok kelapa, sehingga menggugah selera penikmatnya. Kuliner ini tergolong unik, lantaran berbeda dengan penyajian bakso pada umumnya yang menggunakan piring serta kuah gurih daging sapi. Harga per porsi bakso degan ini dibanderol dengan harga Rp20.000. Kuliner unik ini membuat warga yang penasaran datang untuk mencicipinya. Ini baru pertama kali ini ya saya menikmati ini, agak jadi dari tertarik karena menurut saya unik, jadi kepingin datang menikmati ini dan rasanya saya suka, cukup enak. Mungkin tukang baksonya sendiri memang bumbu-bumbunya sudah cukup nikmat lah untuk masyarakat yang penasaran bisa datang ke sini nanti menikmati bakso ini. Untuk harga sendiri gimana? Masih sangat terjangkau ya dengan harga ini. Kalau dari bahan-bahan yang di ini dengan rasanya saya pikir masih cukup terjangkau. Tak hanya dari Bojonegoro, para pelanggan juga datang dari kabupaten lain di sekitar Bojonegoro. Dalam sehari bakso ini laku terjual antara 25 hingga 30 porsi. Ceritanya ini awal pembentukan BUMDes itu kita ada rapat RT, terus kita tampung dari usulan-usulan warga. Terus kita harus punya menu yang paling beda untuk menarik warga luar ke sini. Terus berhubung ini awalnya pembukaan pertama hanya ada mie ayam, terus mie ayam biasanya itu kan identik dengan bakso gandengannya. Terus saya browsing, bakso yang paling unik itu nemu bakso degan. Akhirnya ya itu buat bakso degan itu. Ini yang membedakan dengan bakso yang lainnya apa nih, Mas? Bedanya itu ini dari degan muda yang masih segar dipotong, terus kuahnya itu dari kuah kelapa muda di bumbu bakso. Wadahnya juga langsung wadahnya juga dari bakso, dari kelapa itu. Nah ini untuk pelanggannya ini dari mana sih, Mas? Pelanggan sebagian besar dari luar daerah, Mas. Ya dari Bojonegoro, Pelosok, Bubulan, Temayang, dari Soko juga ada. Borno. Bagaimana? Anda tertarik menikmati kuliner bakso degan ini? Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.